pengujian hipotesis. Kan kemarin Ibu jelaskan tentang statistik induktif ya. Di dalam statistik induktif itu ada dua. Yang pertama pendugaan parameter, yang kedua adalah pengujian hipotesis. Jadi kita di sini dijelaskan dulu tentang hipotesis statistik. Nah, hipotesis itu adalah dugaan atau pernyataan mengenai satu atau lebih populasi itu yang perlu diuji kebenarannya. Jadi hipotesis itu adalah suatu pernyataan atau suatu dugaan. Nah, tetapi ini belum tahu benar atau tidak gitu kan hipotesis dugaan atau pernyataan ini. Misalkan kalau kemarin di pendugaan parameter kan kita mencari rata-ratanya antara berapa sampai berapa begitu ya kalau pendugaan. Nah, kalau pengujian ketika sudah ada pernyataan misalkan rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia adalah 3 juta per bulan. Nah, itu perlu diuji kebenarannya betul ataukah tidak. Atau rata-rata curah hujan meningkat pada tahun ini dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Itu adalah sebuah dugaan ya, sebuah pernyataan tentang populasi, tetapi belum diuji, belum tahu benar atau tidak. Makanya nanti diuji terlebih dahulu ya. Ini kan dikatakan tuh benar atau tidaknya suatu hipotesis statistik belum dapat diketahui dengan pasti kecuali kita melakukan pengujian dengan menggunakan keseluruhan populasi. Nah, hanya saja kan nggak mungkin pakai populasi ya, karena perlu waktu yang lama dan juga biaya yang besar. Karena itu dilakukanlah pengambilan sampel. Nah, sampel ini tentu diambil yang bisa mewakili populasi. Nah, kemudian dari informasi yang kita peroleh melalui sampel, kan sampelnya diambil, akhirnya didapat informasi. Ya, barulah kita bisa menentukan dugaan tentang populasinya. Apakah pernyataan tentang populasi itu betul ataukah tidak? Ya, gitu. Nah, pernyataan di dalam hipotesis ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya ada dua hipotesis gitu ya. Karena kan penyataannya bisa benar, bisa salah. Dugaannya ketika mengatakan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia itu misalkan 3 juta begitu. Nah, ini kan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya ada dua hipotesis yang komplementer. Komplementer itu berkebalikan. Kalau misalkan tadi orang bilangnya rata-rata penghasilannya 3 juta, maka komplementernya itu berarti tidak sama dengan 3 juta kan gitu. Ini kan saling berkomplementer, yang satu bilang sama dengan, yang satu tidak sama dengan. Hipotesisnya gitu. Kalau yang satu mengatakan lebih besar sama dengan. Nah, sama dengan itu adanya di yang pertama, 3 juta, komplementernya itu berarti rata-ratanya itu kurang dari 3 juta. Atau kebalikannya, rata-rata penghasilannya kurang dari sama dengan 3 juta, nah maka komplementernya itu adalah mu-nya rata-rata ya, lebih besar dari 3 juta. Makanya ini komplementer. Nah, lalu ini referensinya masih referensi yang lama ya. Jadi kalau selama ini Ibu mengajarkan ada H1, ada H2 gitu kan. Ini referensi yang lama ketika Ibu S1 juga memang belajarnya itu ada hipotesis 0 dan juga ada hipotesis alternatif disebut dengan H1. Kalau di Komstat Ibu sering
Ibu menuliskannya H1 dengan H2. H1 itu hipotesis 0, H2-nya itu adalah hipotesis 1 alternatif. Ya, cuman ada yang menyanggah, masa hipotesis kok 0 gitu kan. Jadi yang ada adalah H1. Cuman nanti ini mudah-mudahan bisa difahami. Sebetulnya ini H0 dengan H1. Nah, kalau di Komstat Ibu nuliskannya H1 dengan H2 begitu ya. Tapi sama saja, yang pertama itu adalah hipotesis awal. Jadi hipotesis 0 ini ya, atau H0 ini adalah hipotesis yang akan diuji. Ini yang akan diuji, ya, benar atau tidaknya begitu ya. Dan hipotesis ini berkaitan dengan parameter populasi berupa pernyataan tentang nilai eksak dari parameter tersebut. Nilai eksak itu seperti tadi yang Ibu tuliskan ya. Parameternya kan rata-rata, nilai eksaknya 3 juta. Nah, yang ditulis pertama ini adalah H0-nya, yang kedua itu adalah H1-nya. Nah, H0 itu pasti ada tanda sama dengannya. Lalu berdasarkan informasi dari sampel, pengambilan keputusan, ini ada pengambilan keputusan itu dilakukan dengan memilih satu dari 2 keputusan. Apa yang dipilih? Apakah menolak H0 atau menerima H0? Tidak menolak itu kan berarti kan menerima H0. Ketika menolak H0, kesimpulannya itu jadi bahwa H0 tadi misalkan rata-rata pendapatan itu sama dengan 3 juta. Ditolak misalnya ya, berarti rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia sebesar 3 juta itu tidak didukung oleh data begitu. Gitu. Nanti bisa jadi ketika datanya diperbesar, diperbanyak, ternyata jawabannya betul. Makanya sering ditulis dengan nilai signifikansi 5% misalnya. Maka rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia bukan 3 juta. Gitu. Nah, ketika tidak menolak H0, berarti H0-nya didukung oleh data. Nah, proses untuk sampai pada suatu pilihan, apakah menerima ataukah menolak H0, itu dinamakan pengujian hipotesis statistik atau pengujian hipotesis. Nah, dalam pengambilan keputusan, seseorang itu memungkinkan untuk melakukan 2 kesalahan. Jadi di dalam statistik itu ada 2 tipe kesalahan. Ada kesalahan jenis pertama sama jenis kedua. Kesalahan jenis pertama itu menolak H1 padahal benar gitu ya. H1-nya tuh benar, H0 ini tuh. Tadi sempat mau Ibu ubah tapi nggak jadi. Ya. Tadinya mau Ibu ubah cuman udah. Ya. Jadi menolak H0 padahal H0-nya ini benar, atau tidak menolak H0 padahal salah. Nah, kesalahan tipe 1 ini lambangnya alfa yang sering disebut dengan tingkat signifikansi. Sedangkan kesalahan tipe kedua itu disebut beta. Selama ini kalau melakukan penelitian biasanya yang dipertimbangkan adalah alfanya bukan betanya.
alfa sama beta itu nanti alfanya kecil, betanya biasanya besar, alfanya besar, betanya yang kecil. Nah, jadi gini, kan H0 itu faktanya begitu ya, faktanya H0 itu benar. Bisa juga H0 salah kan, fakta realnya tuh. Tetapi di dalam pengujian, kan ini kita melakukan pengujian nih. Nah, di dalam pengujian, hasilnya maksudnya ya, hasil pengujian, bisa jadi kita tidak menolak atau menerima H0 ya. Ketika kita menerima H0 dan memang H0-nya benar, berarti kan keputusannya kan benar ya. Kalau orang apa ya misalnya tuh misalnya suka tebak-tebakan gitu kan, uang koinnya ada di tangan kiri, ada di tangan kanan begitu kan, atau misalnya di tangan kanan ini ada koinnya atau tidak. Ketika memang ada koinnya terus dia menjawab ada koinnya, kan berarti kan keputusannya benar gitu ya, gampangnya. Nah, bisa juga H0-nya itu salah gitu. Jadi di dalam tangan itu nggak ada koinnya, tetapi dia bilang ada koinnya. Nah, tapi dia menerima H0 yang salah. Maka ini adalah kesalahan tipe yang kedua nih, menerima yang salah. Nah, kemudian bisa jadi H0-nya itu benar, tetapi ditolak. Ya. Padahal H0-nya benar, tapi ditolak. Nah, ini adalah kesalahan tipe 1. Mungkin pernah menyesal, aduh tadi saya terima aja ya, padahal benar ada di situ gitu. Ini kan dia menolak yang benar. Ini adalah kesalahan tipe ke-1. Tapi kalau kemudian dia menolak dan memang H0-nya salah, ini kan keputusannya benar. Yang salah itu memang harus ditolak, nggak boleh kan gitu. Nah, ini adalah keputusan yang benar. Menerima H0 yang benar, ini berarti keputusan yang benar kan, menerima yang benar, atau menolak yang salah, yang memang harus ditolak, yang benar ya diterima. Tetapi kan pengujian statistik kan bukan pakai logika atau perasaan, dia melalui proses perhitungan lah ya, proses ya melalui proses ilmiah begitu. Nah, bisa jadi dalam proses pengujian itu dia malah menolak gitu kan, padahal H0-nya ini pernyataannya itu benar. Nah, ini adalah kesalahan tipe 1 atau sering disebut alfa. Atau malah H0-nya itu salah tetapi pengujiannya menyatakan diterima. Nah, ini adalah beta. Atau misalnya ginilah, ada obat. Obat ini dikatakan dapat menyembuhkan COVID misalnya. Vaksin ya, kemudian kan ada vaksin tuh. Dibuat vaksin. Nah, ini tuh harus melalui kan uji coba dulu nih. Ada 3 tahapannya kalau nggak salah, ada uji klinis, ada uji apa gitu. Biasanya kan ke hewan dulu, nanti di hewannya udah aman, baru diuji cobakan kepada manusia kan gitu. Nah, misalnya diambil sampel. Dugaannya, pernyataannya itu bahwa vaksin ini misalkan dapat mengobati kan gitu dugaannya. Kemudian dari sampel yang ada diambil tuh 100 sampel atau diambil kalau udah ke manusianya ya, dalam kondisi sekarang itu nggak bisa hanya 100, harus berapa ribu gitu kan misalnya sampel, karena kan kondisi daerahnya beda-beda. Nah, ternyata dari hasil pengujian kan dicoba tuh mereka minum, bukan minum kalau vaksin mah, diberikan vaksin
kan harus dikenain coronanya dulu ya gitu kan, kalau logikanya ibu gitu kan. Karena untuk tahu vaksinnya ampuh atau tidak kan begitu, dia harus sakit dulu, memang terpapar virusnya, nah dia sembuh apa enggak gitu kan. Kalau memang dia nggak terpengaruh kan berarti kan dia sembuh. Nah, dari 100 sampel misalnya ya, terus kesimpulannya hasil pengujiannya memang vaksin ini ampuh gitu. Dan secara fakta memang vaksinnya ampuh, nah berarti kan keputusannya benar. Tapi bisa jadi gitu kan, dari 100 sampel yang dipilih ternyata malah gitu banyak yang sakit gitu. Dan ada faktor lain kan yang bisa menyebabkan vaksinnya ini nggak ampuh gitu. Ada faktor misalnya makanan gitu. Makanannya ada goreng-gorengan terus gitu, nggak sehat kan, sebetulnya bisa menyembuhkan misalnya, tetapi dari hasil kesimpulan dia menolak H0 yang benar. Ini adalah kesalahan tipe 1. Kan begitu. Nah, bisa jadi juga vaksinnya ini memang nggak ampuh gitu. Vaksinnya nggak ampuh, tetapi pengujiannya menunjukkan vaksin ini mampu gitu, mencegah seseorang terinfeksi virus corona. Nah, ini bahaya nih, lebih berbahaya tipe B sebetulnya ya, kesalahan tipe kedua. Kenapa? Karena dia menerima yang salah. Kalian terima lamaran cowok yang salah, kan bahaya tuh gitu kan. Udah nikah, udah apa, repot gitu. Kalau misalnya menolak orang yang benar, bisa nyari orang lain lagi kan gitu yang benar gitu. Misalnya ini mah gampangnya tuh gitu. Nah, seperti itulah ya. Nah, cuma masalahnya memang ini yang kita itu nggak tahu gitu. Apakah H0-nya itu benar, apakah H0-nya itu salah. Ya. Sebelum memang nanti kepada seluruh populasi. Karena kan kita cuma ngambil sampel kan. Tapi kalau populasi ya kebayang itu biaya dan waktu. Makanya kita hanya mengambil sampel. Nah, ininya nih kita nggak tahu. Gitu. Jadi nanti kita hanya berdasarkan kepada hasil pengujian saja, apakah benar ataukah salahnya itu. Dan hasil pengujian itu memungkinkan untuk salah, keliru. Ya. Apakah di kesalahan tipe ke-1 atau di kesalahan tipe kedua. Jadi begitu pengujian statistik. Kalau ada hasil survei dengan tipe kekeliruan 5% misalnya. Jadi kalau ada alfa sama dengan 5% atau 0,05, ini artinya peluang menolak H0 yang benar ya adalah 5%. Tapi 95%-nya itu menerima yang benar. Jadi ini hanya 5%. Ini nggak akan besar-besar ya. Menolak H0 yang benarnya itu dia paling hanya 5%. Paling tinggi-tingginya itu biasanya 10%. Jadi ada kemungkinan keliru kesimpulannya itu. Jadi kalau misalnya tadi contohnya vaksin, kalau untuk obat-obatan seperti Bu pernah bilang itu biasanya signifikansinya 1%. Mereka nggak mau gambling lebih dari lebih dari 1% ya, karena ini kan menyangkut nyawa. 1% dari 1 juta itu kan sudah berapa? 1.110.000 orang, kebayang kan nyawa manusia itu, atau yang beta juga kan gitu. Jadi ketika ada signifikansi 5%, artinya peluang menolak yang benarnya itu sekitar 5%, yang 95-nya ya menerima yang benar. Jadi hanya kecil.
5%. Apalagi untuk kesehatan itu 1%. Karena tadi menyangkut nyawa itu 1% dari penduduk Indonesia berapa ratus juta? 270 juta, 2,7 juta. Kalau meninggal kan bahaya. Untuk betanya juga sama. Jadi nilai alfa sama beta ini nggak besar. Ya. Gitu. Nah, kemudian uji hipotesis dengan alternatif. Pengujian hipotesis itu bisa satu arah, bisa juga dua arah. Misalkan ini ya, kita melakukan pengujian terhadap parameter theta dengan distribusi normal. Nah, ini ada 3 jenis hipotesis ya. Yang tadi itu kan Ibu tuliskan, yang satu sama dengan, alternatifnya tidak sama dengan. Yang satu kurang dari, ya. Yang satu lagi H0-nya itu lebih dari. Nah, ini adalah komplemennya. Kalau di H0-nya kurang dari sama dengan, H1-nya lebih dari. Pokoknya yang ada tanda sama dengan itu adanya di hipotesis awal. Hipotesis alternatif tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Nah, yang A ini ya, ini disebut uji dua arah. Karena kan sama dengan atau tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu kan bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Makanya disebut dua arah. Tapi kalau yang B dengan yang C ini dia satu arah. Apakah lebih besar ataukah lebih kecil, itu saja. Itu nah ini contoh. Misalkan akan diuji keunggulan suatu obat ya. Nah, hipotesis yang dibuat, obatnya tidak lebih baik dari obat serupa yang beredar di pasaran. Ya. Dan kemudian mengujinya. Nah, dengan hipotesis alternatifnya, obat baru lebih unggul dari obat yang beredar di pasaran. Nah, berarti uji yang dilakukan adalah uji satu arah. Ya. Dengan wilayah kritiknya ada di ekor kanan. Ya, jadi kan obatnya lebih baik, katakan tetanya itu tidak lebih baik, itu kan kurang dari theta 1 kurang dari theta 2. Alternatifnya theta 1 lebih dari theta 2. Nah, theta 1-nya itu obat yang baru ya. Nanti kita coba ke uji hipotesis untuk rata-rata populasi. Bentar. Nah, prosedur ujinya itu begini. Pertama, tetapkan dulu hipotesisnya. Jadi, tentukan hipotesis nolnya apa, kemudian hipotesis alternatifnya apa. Yang kedua, tetapkan taraf pengujiannya atau nilai signifikansinya. Jadi,
tingkat kesalahannya yang digunakan di dalam pengujian itu berapa? Misalnya 5%, ataukah 10%, ataukah 1%. Lalu tetapkan statistik uji. Statistik uji itu besaran untuk bisa menentukan apakah menerima H0 ataukah menolak H0. Gitu ya. Setelah tetapan statistik ujinya diperoleh, baru tetapkan daerah penolakan. Jadi di gambar kurvanya, daerah penolakannya itu ada di mana gitu kan. Nah, nanti bandingkan antara statistik uji dengan daerah penolakan. Kalau statistik ujinya ada di daerah penolakan, ya berarti H0-nya ditolak. Kalau ada di daerah penerimaan, ya H0-nya diterima gitu. Dan setelah itu buat kesimpulannya. Setelah dibandingkan itu. Jadi ini untuk itu nanti berlaku untuk semua ya. Nanti kita akan bahas yang rata-rata populasi. Untuk rata-rata proporsi dan juga varian, sama seperti kemarin pendugaan parameter. Sekarang untuk rata-rata populasi dulu. Dan tadi ya langkah-langkahnya itu. Nah, untuk rata-rata ini simbol yang kita gunakan mu. Ya. Langkah-langkahnya pertama buat dulu kan tadi hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Bisa jadi dua arah ya, sama dengan tidak sama dengan, bisa jadi satu arah, kurang dari atau lebih dari. Nah, pilih tingkat signifikansi, gunakan statistik penguji. Nah ini ya, ini harus tahu. Populasinya berdistribusi normal ataukah tidak. Nanti biasanya kalau di soal diketahui dia berdistribusi normal atau tidak. Jadi misalkan sampelnya dari populasi berdistribusi normal, variannya diketahui. Maka statistik ujinya itu adalah Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma per akar N. Ya, nah Z-nya ini mengikuti distribusi normal baku. 0,1 itu berarti distribusi normal baku. Kemudian kasus yang kedua, jadi statistik uji itu nanti tergantung sampelnya ya. Sampelnya ini ukurannya besar. Besar tuh lebih dari 30. Jadi kalau ini diketahui saja berdistribusi normal, N-nya bisa jadi di atas 30, bisa juga tidak. Ya. Ini ukurannya besar, tapi tidak diketahui distribusinya apa. Nah, yang diketahui itu variannya. Maka nanti menggunakan dalil limit pusat. Statistik ujinya masih sama kayak yang tadi. Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N. N-nya mengikuti distribusi normal. Nah, kalau kasus yang ketiga, ini juga sampelnya itu ukurannya besar, populasi variansnya itu tidak diketahui. Nah, ini rumusnya. Ini cuma mengganti saja, ya rumusnya X bar min mu dibagi sigma per akar N. Jadi kalau tadi, bukan sigma S ya. Kalau tadi menggunakan sigma, kalau ini menggunakan S. Ini harus dihitung dulu berarti S-nya, karena tidak diketahui. Kalau yang di awal kan diketahui. Ini jelas sekali ya. Lalu ada wilayah kritik
ini tuh H0-nya ditolak kalau Z-nya lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z kurang dari sama dengan min Z alfa per 2. Jadi ini kalau digambarkan, nah ini min Z alfa per 2, ini Z alfa per 2. Ini adalah daerah penolakan. Nah, kalau ini ditolak jika, ini untuk hipotesis yang B ya. Nah, kalau yang pertama kan dia dua arah, makanya alfanya kemudian dibagi 2. Kalau yang ini dia hanya satu arah, jadi alfanya nggak dibagi 2. Ini gambarnya. Apa ya? Enak, tapi nah, ini Z alfa. Jadi ini daerah penolakannya hanya satu. Ini daerah penolakan. Nah, ini Z kurang dari sama dengan min Z alfa. Nah, ini berarti daerah penolakannya itu. Nah, ini adalah Z min Z alfa. Nah, itu adalah wilayah kritik. Nanti Z yang ada di sini nih dibandingkan adanya di mana. Apakah di daerah yang kosong ini berarti daerah penerimaan atau ada di daerah yang diarsir berarti daerah penolakan. Kalau ada di daerah penolakan ya berarti dihapuskan. Kita istirahat dulu, absen dulu ya. Ibu kopikan linknya. Maka dikecilin HP-nya, tolong. Ujian standar intelijensia telah diadakan beberapa tahun, jadi udah sering ya, dengan hasil rata-ratanya 70 dan standar deviasinya 8. Kemudian sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 100 orang diberi pelajaran yang mengutamakan bidang matematika. Kemudian ujiannya diberikan kepada kelompok mahasiswa ini ya, dengan hasil nilai rata-rata 75. Apakah cukup alasan untuk menyatakan bahwa ya, pengutamaan di bidang matematika menaikkan hasil ujian tersebut gitu. Ujilah dengan menggunakan alfa 5%. Nah, yang ditanyakan itu kan apakah pengutamaan di bidang matematika menaikkan hasil ujian standar. Berarti X-nya atau variabel yang diamatinya itu adalah hasil ujian standar. Lalu apa saja yang diketahui? Ya. Tadi itu rata-ratanya 70 ya. Kemudian simpangan bakunya 8, N-nya 100. Kemudian setelah diberikan pelajaran itu ya yang mengutamakan bidang matematika, rata-ratanya itu naik. Jadi 75. Nah, itu yang kita ketahui. Kita buat hipotesisnya berarti.
Nah, karena di sini ada pernyataan menaikkan ya, jadi pelajaran yang mengutamakan di bidang matematika ini menaikkan hasil ujian standar. Nah, kalau menaikkan kan lebih besar dia ya. Jadi mu-nya lebih besar dari 70. Nah, kenapa disimpan di H1? Karena memang nggak boleh ada sama dengan di sini. Gitu. Ya. Dari sini itu kan menaikkan. Maka ini kita simpan di H1. H0-nya berarti kebalikannya dari H1. Ya. Di H0-nya kebalikan dari H1. H1-nya mu lebih besar dari 70. Karena dikatakan menaikkan. Sedangkan H0-nya berarti kurang dari sama dengan 70. Lalu alfanya 0,05. Statistik ujinya, ini kan N-nya juga cukup besar. Kemudian simpangan bakunya diketahui, jadi kita pakai rumus yang ini. Nah, kita hitung. Masukkan nilai X barnya itu kan 75. X barnya 75, mu-nya 70 ya. Sigma-nya atau simpangan bakunya 8, N-nya 100. 75 dikurangi 70 itu kan 5 dibagi 8 per akar 100 itu kan 10. Berarti sama dengan 5 dikali, ini kita balik ya, kan tadinya 5 dibagi 8 per 10, berarti 5 dikali 10 per 8. 50 dibagi 8. 25 dibagi 4. 12,5 dibagi 2, maka 6,25. Ini nilai Z-nya. Z hitung namanya. Jadi Z hitungnya adalah 6,25. Nah, wilayah kritiknya tadi kan kita tuh lihatnya gini nih, lihat dari hipotesis. Ya, kan H0-nya itu kurang dari ya, maka Z-nya itu ditolak ya. Kalau nilai Z-nya lebih besar dari Z hitung lah ya. Z hitungnya ini lebih besar dari Z alfa. Ya. Jadi ini nih sama dengan yang di sini nih. Arahnya itu lebih besar. Nah, kalau digambarkan itu kan alfanya 5%. Karena alfanya itu 5%, berarti Z 0,05. Nah, Z 0,05 itu ini 1,645. Seperti yang Ibu sampaikan kemarin, kalau Z 0,05 tuh ya segini, ya angkanya itu karena paling 1%, 5%, 10%, ya 2,5%, ya harus hafal saja. Ya. Atau punya catatan lah, biar nggak usah buka-buka tabel. Jadi punya catatan, oh kalau 0,05, Z 0,05 sekian, Z 0,01 sekian, Z 0,1, dan yang paling kecil Z 0,025. Jadi kita gambarkan. Ya. Nah ini Z 0,05.
Ini tuh sama dengan 1,645. Nah, ininya 6,25. 6,25 kan adanya di sini ya. Jadi Z hitung itu 6,25, ini lebih besar dari 1,645, maka H0 ditolak. Buat kesimpulannya, H0 ditolak berarti kan memang apa tuh, dengan, kan pertanyaannya apakah dengan pengutamaan di bidang matematika akan menaikkan nilai atau hasil ujian standar, kan gitu pertanyaannya itu. Nah, karena H0-nya ditolak, yang diterima adalah H1. H1 itu kan bunyinya ini ya, Z hitung lebih besar dari Z alfa. Jadi dengan pengutamaan di bidang matematika, nilai rata-rata ujiannya itu lebih besar ya dari nilai rata-rata standar. Kan kalau nilai standarnya itu yang di 1,645 itu ya. Jadi itu silahkan, bisa dipahami nggak? Ya. Kan yang diterima H1 mu-nya lebih besar dari 70. Jadi ternyata betul dengan mengutamakan di bidang matematika, nilai rata-rata ujiannya itu jadinya lebih besar dari nilai rata-rata standar. Azan dulu sebentar ya. Ketiganya sama-sama menggunakan statistik hitungnya atau statistik ujinya itu menggunakan Z. Jadi untuk sampel yang berdistribusi normal, untuk sampel yang ukurannya itu besar, N-nya di atas 30, lalu untuk sampel yang juga besar tetapi sigmanya variansnya tidak diketahui. Nah, yang keempat itu ada sampel ukurannya ini kecil, ya. Tapi diambil dari populasi yang berdistribusi normal, jadi populasinya banyak. Nah, tapi variansnya tidak diketahui, maka statistik ujinya itu menggunakan T, distribusi T. Nanti gambar distribusi T sama dengan gambar distribusi normal, tapi angkanya memang berbeda. Ada tabel tersendiri. Wilayah kritiknya ini sama ya. Hanya beda distribusi saja yang digunakan. Kalau tadi Z, ini distribusi T. Angkanya nanti yang membedakan. Tapi untuk kriterianya ini sama saja. Ya, untuk yang uji dua arah ya, H0-nya ditolak kalau T-nya kurang dari sama dengan min T alfa per 2 atau T lebih dari sama dengan T alfa per 2. Sedangkan uji yang satu arah, ya, yang H0-nya itu kurang dari itu, maka H0-nya ditolak jika T-nya lebih besar dari T alfa. Di sini ada N-1, karena nanti diperlukan untuk DF-nya, degree of freedom-nya itu.
satu lagi ya. Uji hipotesis untuk beda rata-rata dari dua populasi. Kalau yang tadi kan dari satu populasi lalu dibandingkan dengan sebuah nilai tertentu, nilai eksak tertentu, kayak tadi apakah rata-ratanya itu lebih besar dari 70 ataukah tidak. Nah, jadi ini membandingkan antara mu1 dengan mu2 melalui uji hipotesis. Langkah-langkahnya sama ya, susun hipotesis. Nah, kalau ini hipotesisnya mu1 sama dengan mu2 gitu. Kalau tadi kan hanya satu, makanya mu sama dengan mu0. Ya. Kalau yang satu populasi itu kan mu sama dengan mu0. Mu0-nya itu angka tertentu. Nah, kalau yang dua populasi jadinya mu1 sama dengan mu2. Ada dua populasi yang dibandingkan. Ya, atau tidak sama dengan mu2. Kalau yang B sama yang C ini satu arah. Kalau H0-nya mu1 kurang dari sama dengan mu2, maka kebalikannya ya H1-nya mu1 lebih besar dari mu2. Begitu. Pilih tingkat signifikansi, lalu gunakan juga statistik penguji. Nah, ini kasusnya kayak tadi tuh. Jadi kalau dua sampelnya itu dari dua populasi yang saling bebas, kemudian berdistribusi normal dengan varian diketahui, maka statistik ujinya itu Z sama dengan X1. X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi mu1 kurangi mu2 dibagi akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, Z-nya ini berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan juga simpangan baku 1. Untuk kasus 2 sama ya, ini dia nggak diketahui distribusinya normal tapi ukurannya besar. Yang ketiga N-nya besar tetapi sigmanya tidak diketahui, nanti ganti sigmanya dengan S. Sedangkan yang keempat N-nya itu kecil di bawah 30. Variannya juga tidak diketahui. Maka statistik ujinya menggunakan uji T. Ininya sama X1 dikurangi X2 dalam kurung dikurangi mu1 kurangi mu2. Nah, dibagi akar S kuadrat 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, ini rumus. Ini S-nya SP ya. SP-nya tuh ini rumusnya. N1 dikurangi 1 dikali simpangan baku varian sampel yang pertama ditambah N2 kurangi 1 dikali varian sampel yang kedua dibagi N1 tambah N2 dikurangi 2. Ini diasumsikan sigma 1 varian yang pertama sama dengan varian yang kedua. Tapi kalau variannya berbeda, nah rumusnya T-nya itu jadi sigma 1 dikurangi sigma 2 dikurangi mu1 dikurangi mu2. Nanti ada. Nah, itu aja cukup lah. Wilayah kritik ini sama
Contoh, seorang ahli agronomi, dia melakukan eksperimen penanaman jagung. N1 itu ada 40 petak, itu tanpa pupuk. N2-nya itu ada 50 petak dengan pupuk, sedangkan ini tanpa pupuk. Pemilihan petak dilakukan acak di antara 90 petak yang ada. Jadi ada yang satu perlu 40, yang kedua perlu 50. Nah, cara memilihnya itu acak, nggak cuma milih misalnya yang di pinggir jalan atau yang paling dekat air saja, nggak begitu, tetapi secara acak petak-petaknya itu dipilih, diundi lah. Dari hasil panen, ya, kalau yang tanpa pupuk, yang pertama kan tanpa pupuk ya, rata-ratanya 6,1, variannya 3,9. Yang dengan pupuk rata-ratanya 7,3, variannya 4,4. Nah, apakah dapat disimpulkan bahwa panen jagung yang diberi pupuk pada waktu penanamannya itu lebih tinggi daripada jika tidak diberi pupuk? Gunakan alfa 5%. Tentukan X-nya itu hasil panen jagung yang tanpa pupuk, N1-nya 40, X barnya 6,1, variannya 3,9. Kalau yang dengan pupuk, N2-nya 50, X bar 2-nya 7,3, S2-nya atau varian yang keduanya 4,4. Hipotesisnya itu yang diberi pupuk itu lebih tinggi jika tidak diberi pupuk. Yang diberi pupuknya itu kan μ1 ya. Nah, tidak lebih tinggi dibandingkan diberi pupuk. Jadi yang tidak lebih tingginya itu kan tidak ada sama dengannya. Sebentar, kenyataannya apa? Lebih tinggi daripada jika tidak diberi pupuk. Jadi μ1-nya, oh iya μ1-nya kan yang tanpa pupuk ya. Nah, yang diberi pupuk lebih tinggi, berarti kan μ2 itu lebih besar dari μ1. Nah, karena yang ada tanda sama dengan itu adanya di 0, makanya di yang H0 μ1 lebih besar dari μ2. Kita gunakan statistik uji yang ini. Ya, tadi kan μ1, μ2-nya kan nggak diketahui, jadi 0. Yang ada adalah nilai X1-nya 6,1, X2-nya 7,3. Variansi yang pertama 3,9, variansi yang kedua 4,4. N1-nya 40, N2 50. Wilayah kritiknya ini negatif 1,645. Kenapa negatif? Ini kan karena hipotesisnya adanya di sebelah kiri. Tuh. Ya. Ini hipotesisnya itu adanya di sebelah kiri gitu. Lihat saja H1-nya. Ini adanya di sebelah kiri. (6,1 dikurangi 7,3 itu kan negatif 1,6 kan. Betul nggak? Udah jam 12:04. Ya pokoknya perhitungannya ini ya. 6,1 dikurangi 7,3 negatif 1,2.
Nanti tinggal 3,9 bagi 40 berapa, 4,4 bagi 50 berapa, lalu dijumlahkan terus diakarkan. Ternyata didapatkan Z hitungnya minus 2,79. Sedangkan Z 0,05 sama dengan min 1,645. Nah, H0-nya ditolak jika Z-nya, Z hitung maksudnya. Z hitung kurang dari minus 1,645. Nah, Z-nya itu minus 2,79. Minus 279 kan betul ya, kurang dari 1,645. Oh iya benar. Ditolak jika kurang dari ini min 2 itu kurang dari min 1,645, maka H0-nya ditolak. Artinya apa? Kesimpulannya ya berdasarkan data yang ada itu kan bisa dinyatakan bahwa hasil panen jagung yang diberi pupuk itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tidak diberi pupuk. Ya, itu materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan minggu depan saja ya. Jadi pada mau liburan kemana ini?